Halo Sobat Saham Indonesia, selamat pagi. Kali ini ketemu lagi bareng kami Stock for Indonesia yang akan membagikan berita saham terkini. Jangan kemana-mana, untuk itu selalu stay tune. Kita mulai berita pertama dari global. Wall Street tersungkur, indeks Dow Jones mengkonfirmasi pasar bearish. Lagi-lagi tidak ada perbaikan ya, jadi selalu turun selama beberapa hari berturut-turut. Dan ini dia datanya. Dow Jones melemah 1,06%, S&P 0,99% dan Nasdaq minus 0,55%. Dan pelemahan ini lagi-lagi adalah kekhawatiran dari Amerika untuk terjadinya kenaikan suku bunga lagi akibat respon terhadap inflasi ini takutnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi di sana. Lanjut berita tentang gas akibat diboikot oleh Eropa. Gas dari pipa Nord Stream 2 Rusia kini bocor ke Laut Baltik. Kabar yang sangat tidak sedap ya. Dan rasanya masih mustahil juga dalam waktu dekat bahwa perang antara Ukraina Rusia ini akan selesai, dan dampaknya masih menyebar sampai ke beberapa wilayah terutama di wilayah Eropa. Lalu ada berita dari komoditas minyak yang tergelincir ke level terendah sejak 9 bulan yang lalu, tertekan karena lonjakan dolar. Lanjut ke berita tentang emas yang jatuh di bawah level psikologis $1.650, tertekan lagi sama seperti minyak, yaitu rally dolar yang semakin menguat. Dan berbalik dengan berita tentang batu bara yang kemarin katanya diramalkan bahwa pekan ini akan terus turun, maka dia melawan ya. Jadi kembali bertenaga nih, harga batu bara naik. Tepatnya naik 3% di awal pekan hari Senin kemarin. Beralih ke sawit, harga CPO rontok 3 hari berturut-turut. Belum ada kabar baik tentang harga sawit ya. Jadi 3 hari tidak ada kenaikan sama sekali. Nah, bagaimana tentang bursa Asia di perdagangan Senin kemarin? Akibat kekhawatiran dengan keputusan The Fed untuk peningkatan suku bunga, maka bursa Asia juga ikut anjlok. Kemarin mereka rontok berjamaah termasuk Indonesia ya, IHSG. Ada bursa Jepang juga, Nikkei juga ambruk 2,66% ya. Kemudian ada Hang Seng dari Hong Kong juga melemah, Shanghai Cina juga sama seperti itu. Jadi benar-benar rontok berjamaah nih. Sementara dari dalam negeri, yaitu ada kekhawatiran disampaikan oleh Ibu Menteri kita, Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani, beliau mengatakan bahwa gara-gara The Fed modal asing kabur dari negara berkembang, jadi termasuk Indonesia ya, karena Indonesia termasuk negara berkembang. Dan akibat yaitu hantu resesi di Amerika yang semakin gentayangan nih, pasar keuangan RI jadi siaga satu karena biasanya agak berimbas, walaupun juga ada faktor-faktor lain dari internal ya, dari Indonesia sendiri yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun tetap harus waspada ya, siaga satu. Dan hal ini dibuktikan juga bahwa kemarin IHSG tertekan di perdagangan hari Senin. Gotoh hingga Bumi berhasil menekan IHSG, dan tapi ada juga penyelamatnya yaitu Telkom dan Pegas. Pemodal asing benar-benar hengkang dari IHSG nih, mereka melepas Adro, BCA dan ASI. Pemodal asing net sell saham 1,36 triliun. Jika mau dirinci, maka berikut adalah saham-saham yang menjadi penekan IHSG di perdagangan Senin kemarin, yaitu ada Gotoh, ada ASI, Adro, kemudian MDKA dan juga TPIA. Mereka lumayan, market cap-nya ini gede-gede ya, jadi sangat berpengaruh terhadap IHSG. Lalu ada juga MTEK, ada Bumi ini selalu masuk ya, sama seperti Gotoh ya akhir-akhir ini, UNTR, BRMS dan Pegas. Well, kabar kurang menyenangkan, tapi kita bisa beralih juga ke kabar baik di dalam negeri. Pemerintah luncurkan 3 inisiatif pendanaan baru di ketahanan pangan, kesehatan, dan energi. Jadi siap-siap nih yang punya emiten energi, kesehatan, dan ketahanan pangan, mungkin seperti bahan pokok, kemudian emiten-emiten yang pupuk seperti itu. Jadi tidak terlalu khawatir ya, karena ada pendanaan khusus. Dan kabar baik lain lagi-lagi datang dari yang serba EBT atau kendaraan listrik ya. Jadi tetap pemerintah ini dan beberapa pihak sangat mendukung adanya program ini. Salah satunya di Pemprov DKI akan memodifikasi kendaraan dinas menjadi mobil listrik. Dan beberapa perusahaan multifinance juga telah menyatakan mereka siap dukung pembiayaan kendaraan listrik. Nah, apa saja nih ya emiten multifinance? Banyak sekali di Indonesia ya, ada WUM, ada BFIN dan sebagainya.
Nah, sekarang kita beralih ke kabar emiten yang pertama, yaitu ada kabar baik dari BRI. Ya, ini banyak sekali ya para investor dan trader yang mempunyai saham ini. BRI ini masih dirasa sangat undervalue, jadi dilakukan buyback saham. Buyback ini senilai 3 triliun dan dilaksanakan semenjak 1 Maret 2022 sampai 31 Agustus 2023 tahun depan ya. Masih dari emiten bank ada BBNI, siapkan bank digital UMKM. Sekarang lagi booming bank digital ya, dan bank-bank besar tidak mau kalah nih dengan bank-bank mini yang sedang menyiapkan bank digital ya. Dan ada juga kabar bagus dari Bank Amar yang diborong sahamnya 15 juta lembar saham oleh Tolaram. Jadi Tolaram Group ini sekarang memegang 8,22 miliar lembar saham atau sekitar 59,49% dari total saham Bank Amar. Kabar bagus juga datang dari BFI Finance atau BFIN mengantongi kredit sindikasi 1,6 triliun. Yang belum mengerti tentang kredit sindikasi ini, menurut kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Maka Bank DKI di sini bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Papua, dan Bank Kalsel untuk memberikan kredit kepada BFIN. Kali ini ada kabar yang sangat mengejutkan, menggemparkan ya. Tak kira-kira Garuda cetak laba bersih 57 triliun. Dari mana ya? Setelah kemarin banyak sekali hutang yang tertumpuk dan sekarang katanya punya laba bersih 57 triliun. Dan ternyata sekian jumbonya laba bersih itu berasal dari cancellation of debt atau hutang yang turun dari 10 miliar US dollar menjadi 5 miliar US dollar. Jadi berkurang 5 miliar US dollar, lumayan besar ya. Terkait dengan adanya perjanjian perdamaian yang dilakukan di dalam PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang. Selanjutnya ada dari PCAR saham Prima Cakrawala yang melesat ya laba bersihnya 212%. Dan katanya bakal dikerek ke 300. Kalau ada begini berarti kita harus jual di bawah 300 ya, untuk jaga-jaga aja. Dan kemarin saham PCAR ini arah ke 35%, kemudian turun ya. Selanjutnya ada kabar dari Jasa Marga JSMR yang melakukan ekspansi ke 6 jalan tol baru karena pendapatan tolnya melejit. Paket tol tersebut tuh ada tol Jakarta Cikampek 2 Selatan ya kan, ada paket Sukabunga, ada jalan tol Ngawi dan sebagainya. Pendapatannya naik, bagaimana dengan labanya? Labanya ternyata meraup 734,8 miliar. Pendapatannya naik tapi bebannya juga tinggi. Ini menyebabkan Jasa Marga ya ternyata laba bersihnya menciut turun. Selanjutnya dari APLN Agung Podomoro gencar pasarkan produknya di IKN. Ternyata APLN juga ikut berpartisipasi ya di IKN dan membangun beberapa hunian di sana. Kabar selanjutnya yaitu dari gudang garam, yaitu dari terkait dengan bandaranya ya, Bandara Doho yang di Kediri itu telah kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sepanjang 50 tahun ke depan. Selamat ya, semoga segera beroperasi dan akan beroperasi di Oktober nanti. Selanjutnya ada kabar dari Astra International ASI yang diisukan berencana menjual unit asuransi jiwa miliknya. PT Astra International ini dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk menjual unit asuransi jiwanya yang mencapai 500 juta US dollar. Asuransinya ASI ini bernama Astra Life ya, yang sudah cukup kita kenal. Oke, ini ada berita dari PP Properti PPRO yang melunasi hutang jatuh tempo 2,5 triliun. Jumlahnya cukup besar dan ini kabar yang sangat bagus ya. Sementara itu PT PP juga mengebut proyek tol Semarang-Demak. Wow, ini kompak ya anak sama ibunya ya. Semoga aja sukses semua usahanya. Masih dari sektor konstruksi ya, Waskita Karya menyetujui rencana REK ISU dan obligasi baru di rapat umum pemegang saham kemarin hari Senin. Dia akan diterbitkan melalui REK ISU ini saham baru 8 miliar lebih ya, dengan nilai nominal 100 per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas. Nah, ada yang mengadakan REK ISU, ada juga yang mengadakan private placement dilakukan oleh Bukalapak ya. Siap private placement 3,9 triliun via Mesop. Private placement ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program kepemilikan saham manajemen dan karyawan atau Management and Employee Stock Option Program, kita sebut dengan Mesop.
dan akan dimulai pada tanggal 3 Oktober sampai dengan 11 November. Nah, ada juga Bumi nih yang melakukan private placement dan akan diadakan tanggal 18 Oktober nanti ya. Efek dilusinya 58,8%. Kepemilikannya nanti akan berkurang secara persentase, bukan secara jumlah lembar saham ya, tetapi secara persentase saja, itu namanya dilusi. Untuk aksi korporasi lainnya sudah kita taruh di grup Telegram kita, yaitu Forum Trader dan Investor SFI. Ada kabar yaitu perusahaan yang terkena suspend yaitu HOTL, dan kemudian ada yang akan membagikan dividen yaitu UNTR yang date-nya tanggal 4 Oktober nanti. Siap-siap ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.